Hai dir, balik lagi sama Mama Olantar. Oke, gimana kabar kalian? Bahagia dan sehat selalu dong? Tentunya, pastinya. Di sini Mama ada pesan untuk kalian tentang apa? Tentang karma seseorang yang udah nyakitin kalian. Yes, tentang karma seseorang yang udah nyakitin kalian. Em, di sini Mama berpesan untuk kalian, ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Jika memang video ini nyampe padamu, berarti ini adalah hasil dari tarikan energi yang dimana energi kamu ketarik di sini. Yes, di sini Mama nggak ada pilihan file, jadi kayak mineral reading aja, energi siapa yang ketarik. Cuma mungkin ada yang resonate untuk kalian semua, ada yang cuma sebagian, ada yang beberapa, dan bahkan hanya ada yang setengahnya aja. Intinya ini adalah jadiin ini semua pelajaran untuk kalian. Jika kita ingin melakukan sesuatu hal, maka pikirkan dulu tentang suatu perkataan kita yang akan keluar di dalam diri kita, apakah itu nyakitin orang atau enggak, tentang perlakuan kita, tentang apapun itu, karena apapun yang kita lakukan di dalam hidup ini itu semuanya akan kembali lagi ke kita. Jadi usahakan berbijaklah dalam bersikap dan bertindak. Yes, begitu ya. Oke, di sini Mama akan langsung aja membuka energi siapa aja yang akan masuk di sini. Tentang karma seseorang yang udah nyakitin kalian. Oke, di sini Mama akan doa dulu untuk tarikin energinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini Mama dapat energinya kencang banget, konfirmasinya. Tabur tuai, konfirmasinya. Di sini Mama lihat ada beberapa dari kalian yang dulunya berkonflik dengan teman. Mau laki-laki atau perempuan, ini adalah teman kalian dulu yang sangat dekat. Dan kamu nih gini, kamu nih kalau berteman, kamu ini kayak full gitu loh. Semuanya itu kamu dedikasikan untuk temanmu ini. Ini double deck ya tadi. Mama akan bahas semuanya di sini. Awal mulanya, ini adalah karma seseorang yang udah nyakitin kamu. Kamu mau laki-laki atau perempuan yang nyampe di video Mama ini, dulu kamu ini memiliki seorang teman, teman dekat banget gitu, dan kayak gini, kalau dulu kalian susah atau temanmu susah nih, padahal kamu tinggal punya duit itu goceng atau 5.000 gitu, itu kamu bagi dua, kamu 2,5, dia 2,5, kamu 2.500, dia 2.500 gitu loh, sampai segitunya kamu ini so worth it itulah pokoknya kamu ini. Dan kalau temanmu ini melakukan suatu kesalahan, kamu itu akan nasehatin dia agar dia itu berubah. Dan pokoknya kamu ini bener-bener sayang banget sama orang ini. Bener-bener kamu ini nge-treat temanmu atau bestimu ini dengan amat sangat luar biasa. Yes. Tapi di sini orang ini tuh kayak mengkhianati kamu gitu. Bisa dibilang ini kayak mencurangi kamu dari belakang. Jadi gini, saat kamu memiliki pacar atau kamu lagi PDKT dengan seseorang lawan jenis, dia ini nyerobot gitu. Dan mencoba jelek-jelekin kamu sehingga kayak direbut gitu loh. Dan kayak diem-diem di belakangmu gitu, sok-sok pura-pura nggak ada apa-apa, sok-sok pura-pura polos, padahal dia jelek-jelekin kamu sama yang lagi PDKT sama kamu ini. Dan akhirnya kamu tahu orang ini, dan kamu tuh langsung cut off gitu. Dan ini ngebuat dia ini benar-benar kaget. Karena kamu cut off gitu loh dari sosial media, dari pertemanan gitu, langsung gitu.
dan kamu bisa berubah total 180 derajat. Yang tadinya kamu sesayang dan setulus itu sama dia, karena kamu ngerasa dicurangin sama dia, akhirnya kamu cut off gitu. Dan ini ngebuat dia ini bener-bener kaget luar biasa dan ngerasa amat sangat kehilangan. Dan kamu tahu nggak, sekarang ini temenmu ini ngerasa hidupnya hampa, sedih, kesusahan terus gitu, dan amat sangat menyesal karena pernah melakukan seperti itu sama kamu. Cuma orang ini gengsi gitu loh, dan walaupun dia mencoba untuk ngebaikin kamu atau dia mencoba untuk masuk lagi dalam circle pertemananmu, kamu ini enggak deh gitu. Ya gue cukup kenal aja tapi deket enggak deh gitu orangnya. Kamu sesakit itu kalau udah sakit hati, atau kalau kamu udah ngerasa temenmu ini nggak bagus gitu. Mau itu teman deket sekalipun kayak gitu, dan kamu bisa berubah total 180 derajat. Yes, itu konfirmasinya. Saat ini orang ini lagi mengalami kesusahan secara finansial, hidup yang nggak bahagia. Walaupun kamu dan dia kayak udah menikah, atau kamu dan temenmu ini udah sama-sama memiliki pasangan, atau kalian udah menikah satu sama lain gitu. Jadi kamu udah nikah, bestimu dulu ini udah nikah, dia nggak bahagia sama pasangannya. Dan kamu tahu nggak, dia ini mendapatkan karmanya ini kesusahan secara finansial dan nggak mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar gitu loh. Jadi hidupnya ini ngerasa kayak dihanti rasa bersalah, kekhawatiran, kecemasan. Dan dia ini selalu iri sama kamu. Dia selalu kepo atas pencapaian-pencapaianmu, tapi dia ini gak bisa kayak kamu. Kayak gitu. Dan ada beberapa yang kelilit hutang, yang mama lihat kayak gitu ya. Dan kamu tahu nggak, pokoknya orang yang bermasalah sama kamu atau yang ngebuat kamu sakit hati itu hidupnya susah. Dan beberapa dari kamu ada yang diperlihatkan orang ini lagi susah, entah itu orang ini tiba-tiba sakit, masuk rumah sakit, atau dia ini kena musibah apapun itu diperlihatkan. Ada beberapa dari kalian yang pernah difitnah, yang aku lihat, hingga kamu ini bener-bener kayak ini difitnahnya orang terdekat, dan bahkan kayak bisa dibilang masih kerabatmu. Pokoknya namamu ini dihancurin banget dan kayak jelek-jelekin gitu. Tapi sekarang akhirnya mereka ini sadar bahwa kamu ini nggak kayak gitu-gitu. Dan namamu ini dibersihkan dengan sendirinya oleh semesta. Kamu pernah juga di sini yang mama lihat beberapa dari kalian yang kesel sama orang terus nyumpahin gitu atau sumpah serapah ke orang, dan itu kejadian. Contoh ya, kamu kesel sama orang dan kamu ngomong nanti dia tabrakan gitu, beneran tabrakan. Sepahit lidah itu kamu. Dan sekarang karma dari orang-orang yang pernah nyakitin kamu, siapapun itu, hidupnya lagi kesusahan secara ekonomi, secara finansialnya benar-benar menurun, hidupnya benar-benar nggak bahagia, diliputin rasa cemas, khawatir, kecewa. Dan dia ini kayak bisa dibilang kayak memiliki mentalnya ini kayak lumayan parah gitu loh, gangguannya itu di dalam hidup dia. Ngerasa kurang terus, ngerasa pokoknya dia nggak pernah bersyukur deh gitu, yang mama lihat ya. Dan kamu tahu orang ini sekarang hidupnya benar-benar susah, amat sangat susah, banget 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 susah. Di sini mama dapat energinya kencang banget. Ada rasa penyesalan dia, kayak ingin minta maaf sama kamu, cuma gengsinya ini gede banget, dan dia ini kayak ya udahlah, apa gue juga susah nggak gara-gara dia gitu. Jadi dia masih kayak ngerasa dirinya bener gitu dalam ini. Dan dia juga pernah dibohongi oleh pasangannya tentang kayak dia ini kayak nggak worth it gitu loh, hubungan dia itu kayak bener-bener hidupnya itu bener-bener terpuruk, dan orang ini nggak punya arah tujuan mau kemana, mau ngapain. Jadi kayak stuck gitu, nggak ada kemajuan sama sekali, dan merasa kayak
orang ini kayak nggak ada yang peduli gitu loh sama dia ini gitu. Orang ini kayak nggak ada yang perhatian sama dia. Dia ngerasa kesepian, dia ngerasa nggak dianggap, dia nggak merasa nggak berharga, dan dia ngerasa orang-orang ini jahat sama dia. Padahal ini adalah hasil dari perlakuan dia padamu. Ini hasil karma dia. Ini adalah pembalasan semesta yang dimana dia ini kurang memiliki kesadaran untuk memperbaiki diri gitu loh. Jadi dia ini nggak mau belajar dari kesalahannya, tapi dia ini ngerasa paling bener, dia ngerasa paling ya nggak salah gitu ya. Kalau dulu dia pernah curangin kamu ya, itu karena dia ngerasa dia yang hoki gitu loh. Dia nggak belajar dari kesalahan masa lalu dia. Kayak gitu ya yang mama lihat. Walaupun dia sudah memiliki pasangan, tapi dia nggak dihargai sama sekali oleh pasangannya. Cuma dia ini di sosial media itu suka ngepost kalau pasangannya bucin sama dia, cinta banget sama dia, segala, padahal enggak. Padahal itu dia dicuekin abis. Jadi dia yang jadi dia ini loh. Dia seolah-olah memperlihatkan ke publik itu kalau dia bahagia apa segala macam, padahal aslinya enggak. Aslinya bener-bener zong. Beda jauh dari sosial media. Dan kamu tahu, yang bucin itu malah dia, kebalikannya, bukan pasangannya, tapi dianya yang bucin dan merasa kalau dia ini dicintai, ditreat dengan baik, padahal aslinya kenyataannya nggak kayak gitu. Dia memang secara finansial kayaknya oke gitu ya dilihat dari luar, tapi aslinya enggak, banyak banget utang atau cicilan-cicilan di kehidupan dia, dan kayak memaksakan diri gitu loh, terlalu memaksakan diri, dan dia membandingkan kehidupan dia sama kamu. Jadi dia mikir gini, kok kamu tuh hoki ya gitu daripada dia, kok hidup kamu tuh lebih bahagia ya daripada dia, kayak gitu. Dan dia masih nggak sadar bahwa ini adalah hasil dari perbuatan dia atau karma dia, kayak gitu. Padahal udah jelas-jelas ini itu kayak kesalahan dia di masa lalu sama kamu, tapi dia nggak mau introspeksi diri, nggak mau belajar dari kesalahan-kesalahan dia, sehingga ini tuh ngebuat dia ini ya stuck gitu, nggak maju nggak mundur, stuck kayak down. Vibrasinya itu selalu ngedown, selalu ngerasa kesepian, selalu ngerasa cemas, nggak berharga, kayak kayak gitu ya yang mama lihat ya. Ada yang lagi hamil ini, orang beberapa dari kalian, teman kalian ini ada yang lagi hamil, dan kayak hidup dia ini benar-benar nggak tenang, stres. Dia ini ngerasa gini loh, nikah cepet-cepet pengen dihidupin gitu, tapi ternyata nyatanya zong, dia sendiri yang kesulitan secara semuanya, mental, psikis, finansial, semuanya benar-benar ruwet gitu. Tapi ruwetnya ini dia buat sendiri gitu loh. Dia tadinya mikir dengan cara kayak mungkin nikah gitu, dia ada yang menafkahi, dan ya bisa dibilang kehidupan dia enak lah, tapi ternyata enggak, zong gitu loh. Dan malah dia yang kepusingan sendiri di sini yang mama lihat. Dan dia ini selalu membandingkan kehidupan dia dengan kehidupanmu, selalu dibanding-bandingin terus, kayak gitu ya yang mama lihat ya. Dan di sini mama lihat kamu itu tahu orangnya ini siapa, kamu tahu, cuma gini, pelajaran dari sini adalah maafkan dia, maafkan orang ini. Begini, memaafkan itu bukan untuk siapa-siapa, memaafkan itu untuk dirimu. Karena jika kamu memaafkan orang ini, kedepannya kehidupanmu akan lebih baik, dan kamu akan diganti semesta dengan kestabilan secara finansial. Yes. Dan ada saudara dekatmu yang dulu ini suka banding-bandingin kamu atau ngomongin jelek-jelek tentang kamu, juga maafkan dia. Ambil pelajaran dari itu, dan mulai
berdamai sama dirimu sendiri, karena orang ini saat ini lagi sakit, yang mama lihat benar-benar sakit parah. Dan oke, kamu mungkin sakit hati, tapi seenggaknya jenguklah orang ini. Memaafkan bukan berarti kita harus baik sama orang ini, enggak. Ya kita maafin aja, kita ikhlasin, tapi ya biasa aja gitu loh. Ya cukup tahu, cukup kenal, dan it's okay gitu. Tapi nggak dendam gitu ya. Jangan sekali-kali kalian dendam. Dan ada energi yang akan berpulang. Ini adalah keluarga dekatmu yang lagi sakit ini. Sebentar lagi beliau ini akan berpulang, jadi maafkanlah orang ini. Oke? Ada beberapa dari kalian yang suka dimimpiin juga oleh seseorang yang udah meninggal. Orang ini mungkin dulunya ini kayak pernah jahat sama kamu, atau mulutnya jahat sama kamu, atau pernah memfitnah atau nyakitin kamu. Maafkan juga ya beliau, karena beliau ini sampai saat ini di sana itu nggak menemukan jalan pulang, dan beliau ini merasa gelap, nggak tenang kayak gitu. Jadi maafkanlah beliau ini yang udah berpulang juga, agar jiwanya itu lebih tenang dan tentram gitu, karena beliau ini butuh maaf dari kalian, dari kamu, kayak gitu yang mama lihat ya. Oke, ini aja pesan yang bisa mama sampaikan, semoga bermanfaat dan ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Yes, mama di sini berpesan untuk kalian, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, karena itu sangat bermanfaat untuk mama, agar mama lebih semangat lagi untuk membuat video-video terupdate untuk kalian. Dan di sini mohon maaf jika ada salah-salah kata atau banyak kekurangannya. Dan salam damai, namaste, bye bye.